Salam sejahtera bagi kita semua. Senang rasanya dapat berjumpa kembali dalam program Sapaan Gembala. Bersama saya, Pendeta Obaca Nathanael, dan saat ini saya melayani di GKI Wonosobo, Jawa Tengah. Untuk mengawali renungan kita hari ini, mari berdoa. Ya Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan pada kami. Dan kami bersyukur untuk setiap berkat dan cinta kasih yang Tuhan wujudkan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, serta berikanlah kami hikmat, sehingga kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, judul renungan kita hari ini adalah Bicara yang Membangun, Bukan Meruntuhkan. Bahan bacaan kita diambil dari 2 Timotius 2 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ingatkan dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang secara tepat menjelaskan perkataan kebenaran itu. Namun hindarilah omongan yang kosong dan tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya mendengarkan tapi juga menghidupinya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saat ini kita hidup pada zaman di mana kata-kata berlimpah, tetapi maknanya seringkali kosong. Dunia semakin ramai oleh suara atau kata, baik di dunia nyata maupun digital. Media sosial, grup WhatsApp, YouTube, dan berbagai platform lainnya telah membuat setiap orang bisa menjadi pengajar, pendebat, atau bahkan pengkhotbah bagi sesamanya. Sayangnya, banyak dari percakapan itu justru tidak membangun iman, melainkan menimbulkan perpecahan dan kebingungan. Kita seringkali melihat perdebatan yang panas di kolom komentar, atau bahkan di grup WhatsApp gereja, kelompok persekutuan, hingga grup keluarga. Perdebatan tentang apa? Tentang teologi, politik, bahkan hal-hal kecil seperti isu hoax yang divisualisasikan dengan AI. Orang merasa benar sendiri, saling menyerang dengan ayat Alkitab. Tetapi kadang kita lupa satu hal penting, yaitu tujuan perkataan bukan untuk menang dalam debat, melainkan untuk membawa orang semakin mengenal Kristus. Di tengah situasi ini, pesan Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 2 ayat 14 sampai dengan 16 terasa sangat relevan bagi kita hari ini. Mari kita lebih dekat melihat kembali apa yang dimaksud oleh Paulus. Mulai dari ayat 4, jangan bersoal tentang perkataan. Paulus menasihati Timotius untuk menjauhkan jemaat dari perdebatan kata-kata yang sia-sia. Kata yang digunakan di sini adalah logomakeo, yang berarti berperang dengan kata-kata. Perdebatan ini bukan tentang mencari kebenaran, melainkan soal gengsi dan ego. Akibatnya bukan hanya kebenaran yang ditegakkan, melainkan perpecahan juga timbul dari hal ini. Dalam konteks masa kini, seperti ketika orang Kristen lebih sibuk membuktikan pendapatnya benar di media sosial daripada hidup benar di hadapan Tuhan, kita lupa bahwa kata-kata tanpa kasih tidak menghasilkan kehidupan. Ayat 15, tentang usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Paulus kemudian mengajak Timotius untuk menjadi pekerja yang layak di hadapan Allah, yaitu orang yang tidak malu menyampaikan kebenaran dengan jujur dan tepat. Kata yang digunakan dalam hal ini adalah orthomounta, yang diterjemahkan memberitakan dengan tepat. Secara harfiah bisa juga diartikan memotong dengan lurus.
seperti seorang tukang yang membuat jalan tanpa belokan. Jadi seorang pelayan Tuhan dan setiap orang percaya adalah membawa kebenaran firman Tuhan tanpa memelintir demi kepentingan pribadi. Bukan mencari tepuk tangan manusia, tapi mencari pengakuan dari Allah. Dalam dunia yang menggunakan opini dan juga mengagungkan popularitas, kadang kita menjadi orang yang memotong lurus firman Tuhan, tapi kita tidak mau melakukannya. Karena mengatakan firman Tuhan dengan lurus bukan hal yang mudah. Namun itulah tanda seorang pekerja yang benar-benar layak di hadapan Allah. Bukan yang banyak bicara, tapi yang berani setia pada kebenaran. Ayat 16, hindarilah omongan yang kosong dan tidak suci. Paulus memperingatkan agar kita menjauhi percakapan yang tidak kudus, yang hanya menambah kefasikan. Omong kosong bukan hanya kata-kata yang kotor, tapi segala perkataan yang tidak membawa orang pada kasih dan juga kebenaran. Zaman sekarang, mungkin kita tidak mengajar pengajaran yang sesat seperti guru palsu pada zamannya Timotius. Tapi kita bisa terjebak dalam apa? Gosip, sindiran, fitnah, atau komentar yang menjatuhkan. Dan tanpa sadar, setiap kata yang kita ucapkan dapat membangun tapi juga bisa menghancurkan. Karena itu, orang Kristen perlu menyadari bahwa penguasaan lidah adalah tanda kedewasaan rohani. Saudara-saudara yang terkasih, firman hari ini mengingatkan kita bahwa iman yang sejati juga tampak di dalam cara kita berbicara. Perkataan yang keluar dari mulut harus menjadi alat kasih dan kebenaran, bukan senjata pertengkaran. Menjadi pekerja yang layak di hadapan Allah berarti berbicara dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, dan tujuan yang benar. Bukan sekedar berkata benar, tapi berkata dengan cara yang membangun. Ada 3 hal yang dapat kita renungkan bersama. Yang pertama, apakah perkataan kita, baik di rumah, di gereja, maupun di media sosial, sudah mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus? Apakah kita lebih sering berusaha menang dalam debat atau menang dalam kasih? Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menggunakan kata-kata untuk membangun orang lain yang ada di sekitar kita. Kiranya melalui firman ini kita semua dimampukan untuk menjadi pekerja yang layak di hadapan Allah. Bukan yang pandai berdebat, tapi yang berani berkata benar dan hidup di dalam kasih. Sebab ketika perkataan kita dikuasai oleh kasih Kristus, dunia akan melihat bahwa kita bukan hanya berbicara tentang kebenaran, tapi menghadirkan kebenaran itu sendiri. Saudara-saudara, untuk menutup renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami untuk bisa menjaga perkataan, untuk bisa menjaga diri kami, dan tolonglah kami agar bisa menjadi pribadi-pribadi yang mewujudkan kebenaran, baik melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Ajar kami juga untuk bisa menjadi pribadi yang membangun, bukan menjatuhkan. Tolonglah kami Tuhan agar kami bisa menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami untuk bisa menjadi berkat bagi siapapun. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sekian sapaan Gembala pada hari ini. Kiranya saudara-saudara dan saya, kita semua bisa menjadi pribadi yang membangun dan menjadi berkat. Selamat berkarya dan melayani. Tuhan Yesus memberkati.